Dengan pembahasan Bapak Mualim si baru, apakah arah pertanyaan si mengganjal le tangan kelurus namian. Terbuka sesi pertama terlalu pertanyaan dulu. Nah, mungkin sesi kedua cukup dengan media deh. Saya nggak media nih wahara 2 pertanyaan wah menunggu nih. Mungkin dengan Paman Nasri nih Tuhan dengar riba ketuaan nih. Pemuda ke Sapatul Zamzami Sinina pengen tolong Sinina pemuda Sinina mana bau ada nih sih. Oke, coba dulu sekali dulu. Sila Zam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kira-kira bagaimana pandangan Islam terkait dengan parenting toksik, artinya orang tua yang toksik. Kemudian di sini apa yang gitu? Orang tua yang toksik itu seperti yang pertama egois, kurang empati kepada anak. Kemudian ciri-ciri orang tua toksik disebutkan kurang empati kepada anak. Kemudian yang kedua reaktif secara emosional. Kemudian yang ketiga menyalahkan anak atas emosi yang dirasakannya. Kemudian yang keempat suka mengontrol berlebihan. Kemudian yang kelima kurang menghargai anak. Kemudian yang keenam menyalahkan dan kritik berlebihan kepada anak. Kemudian yang ketujuh menuntut berlebihan kepada anak. Kemudian yang terakhir yaitu mengungkit apa yang telah dia lakukan untuk anaknya sendiri. Kemudian pertanyaannya Toksik itu belum pertanyaan. Kira-kira bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal yang seperti itu, dan apakah orang tuanya itu sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang Islam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Nara Malik sebelum menjawab atau langsung mungkin deh. Langsung? Silakan. Bismillah. Ini pertanyaannya dia terpaham nih, orang tua toksik. Tapi dia karena toksik. Ya. Tapi dan toksik pada Toksik itu kayak yang ngomong kasar gitu. Ya, jadi tadi telah diberitahukan kita ya oleh penanya perwakilan ya. Arti lekan toksik ini bisa dikatakan egois lah ya. Kurang empati, perentina anaknya sebut-sebutna anak si perentina, terus berlebihan di dalam mendekti anak dan seterusnya. Nah, sampai sini paham anak toksik nih? Ya, barang-barang wah tapi pada barang-barang buruk dan nau ini mana toksik ini ya. Jadi bagaimana dengan orang tua yang seperti itu? Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Setiap orang yang telah berkeluarga pasti ya mendambakan keturunan. Pasti mendambakan keturunan. Nah, orang tua yang baik, orang tua yang beriman pasti mendambakan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Pasti itu ya. Belum goda si nikah-nikah lah patu baru berdait ya, baru medari ya. Ke pasangan masing-masing ngeraos-raos, notok-notok laos, kadang-kadang sampai kepada sana pembicaraannya. Kira gantepin anak. Nah gitu kan? Mau pabrik berapa? Mau bikin kesebelasan atau seperti apa? Kan seperti itu ya. Nah, tetapi pada umumnya semua orang tua pasti mendambakan anak yang saleh dan salihah. Nah, ketika seseorang mengharapkan putra-putrinya menjadi saleh dan salihah, maka dia akan berupaya sekuat tenaga mengarahkan anak-anaknya ini untuk bisa menjadi keturunan atau anak yang saleh dan salihah. Ya. Karena dengan cara seperti itulah yang harus dia lakukan sehingga anak ini bisa sesuai dengan tujuan. Orang tua yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, ya, maka harus pelungguh masukkan dia ke tempat-tempat yang bisa menjadikan dia sebagai penghafal Al-Quran. Nggak akan mungkin dia menjadi penghafal Al-Quran kalau pelungguh masukkan dia ke sekolah dangdut. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Pelungguh dia ingin
bija jarinda menjadi pedagang yang sukses. Lo gue bilang jelo tipak bangkat. Ya. Maka nanti dia akan tumbuh sebagai apa? Petani yang sukses, bukan pedagang yang sukses. Petani yang berari. Ya. Ingin jadi guru, jangan sekolahkan dia ke kepolisian, maka arahkan dia ke pendidikan. Nah, seperti itu. Artinya apa? Tujuan itu harus berimbang dengan ikhtiar. Nah, tetapi ada bentuk orang tua yang terkadang-kadang itu over di dalam menyikapi masalah anak. Ya, di sini maka ada dua problemnya. Ya, apakah orang tua yang over di dalam menyikapi mendidik anak, ataukah anak yang terlalu over atau berlebihan di dalam menilai sikap orang tua? Kan seperti itu. Kadang-kadang wajar perintah orang tuanya, anakku tak ketemu ngaji tu di pesantren merebatur-batur me, ya. Kata-kata seperti itu dianggap mendekti nanti sama anak. Ini itu ada yang itu kencendengan. Nah, kan seperti itu kan. Beda aja sohapal menak anakku. Berutang ke setengah jus. Kan lain apalan me kan celosakan kan barang tetama. No ini sendiri aku udah menang. Jangan ada yang itu kencendengan. Nah, ya. Makanya di sini orang tuakah yang salah atau anak yang berlebihan ya menilai perhatian orang tua. Ini dia. Kan seperti itu. Nah, maka tentu di sini ya yang paling mengetahui adalah kita yang menjalani kehidupan itu. Ya, tetapi ketika ada orang tua yang seperti itu, maka lihatlah ketika dia masih dalam batas-batas kewajaran, ya, maka itu diperbolehkan, ya. Lagu merasi beru misalkan, ya, menuntut terlalu banyak kepada anak. Pokoknya ente harus menjadi dokter. Lamun dia menjadi dokter, dia tenang mateng kulaun. Nah, maka seperti itu. Akhirnya anaknya apa sampai jogang, keruput, ya, urat sarafnya belajar untuk bisa menjadi dokter. Ya. Nah, kadang-kadang ini yang berlebihan mungkin. Ya, maka perlu kita sebagai orang tua itu hanya mengarahkan anak kita saja, mensupport anak kita. Arahkan, ya. Maka ketahuilah batas-batas kemampuan daripada anak kita, ya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Terus suka mengungkit-ungkit. Ini bahaya ini. Ya, bahaya ini. Anakku mbe dulu kan lebaran dia mah beli yang kita kelembi. Karuh tahu anta bagawian. Angka ina kepengku rubin kodungku ngeridit motor. Ente ndara jama ente dih. Coba me kita dibawa ke masjid becil hai. Sekumbe besiku mbe ente. Nah, akhirnya perekengan tipa anak kena ini cara mendidik yang salah yang seperti ini. Ya, bahaya yang seperti itu. Nanti anak itu akan tumbuh menjadi anak yang perekengan. Maka jangan heran nanti ketika ada orang yang mengatakan pira aja biaya si biaya aku hidup si masih becil, mereka ku sahur selopuna. Ya kan? Ada yang mengatakan seperti itu kan? Kenapa? Karena kadang-kadang kita yang berikan contoh seperti itu kepada anak kita. Padahal kalau kita mau menghitung-hitungan, seorang anak itu tidak akan mampu membayar setetes darah yang keluar dari rahim ibunya ketika melahirkan dia. Lu kadang-kadang itu jadi dengan tua ngajar anak tuh perekengan ngenungkuna. Ya, maka jangan seperti itu. Salah yang seperti itu. Dende terungkit-ungkit apa sih sadente tipe anak tuh. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban kita sebagai orang tua yang sanggup menerima amanah. Bukankah Anda menikah tujuannya ingin punya anak? Sekarang ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Anda merasa keberatan dengan apa yang Anda dapatkan, ya, yang Anda berikan kepada anak. Padahal harta yang ada pada Anda itulah titipan dari rezeki anak kita. Itu ini hanya sebagai jalan doang. Maka jangan bangga para bapak-bapak ketika bekerja dapat uang banyak. Jangan bangga. Di sana itu ada uang istri. Di sana itu ada hak
anak. Sengaja Allah berikan banyak karena ada tanggungan di sana yang harus kita berikan. Maka ketika istri minta, abang jatah beras, kasih langsung, jangan main sebut-sebut. Ya, ayang, mbak nyukai beli beras, darah, kamu ke pedagang, santung-santung beliin bensin, duit. Ya, lupa dia. Padahal Allah memberikan dia rezeki di sana itu titipan untuk istrinya di sana, titipan untuk anaknya di sana. Maka jangan bangga dengan uang itu, karena semuanya uang itu adalah titipan untuk orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya ini sifat apa namanya, Bro? Toksik. Ya, toksik. Aran doang wah. Tidak jelas toksik seperti itu, ya. Nah, tetapi jangan juga terlalu lembek. Itulah Islam itu, ya, agama yang wasatiyah. Bukankah Al-Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata? Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad ini sebagai umat yang berada di pertengah-tengahan, namanya wasata itu. Muda sili dende, bongoh lalo dende. Lamun temu dak sili darak dengan demenang itu. Lamun temu dak sili lalu, ya. Bongoh lalo dende. Lun pepolo-polo itu sedengan. Demen dengan molo itu nak kapak otak nenggih doang. Ya. Dende bongoh lalu. Nah, kita dianjurkan apa? Di tengah-tengah antara muda sili kence bongoh lalu ini apa? Tegas. Tegas di sana itu. Ketika melihat suatu yang kurang jelas, perjelas. Ketika ada kesalahan, katakan salah. Ketika ada kebenaran, katakan benar. Itu namanya tengah-tengah. Dende pelit lalu, dende loyar lalu. Lamun tepelit lalu, lun jadi korun itu laun. Lamun teloyar lalu, dete ini sugi laun. Ya, maka ada di sana itu di tengah-tengahnya apa? Dermawan. Ketika memiliki kelebihan, berbagi. Ketika tidak punya rezeki, dia maksa beli bersedekah lagu ngutang. Ai, gelisah hatiku pokoknya lagu bersedekah jauh ini. Petebang. Pokoknya enggak hatiku bersedekah. Sementara sendiri ngutang, antara mau bersedekah. Nah, ini bukan ajaran Islam yang seperti ini, ya. Islam itu mengajarkan kita di tengah-tengah. Jadi apapun di tengah-tengah ini ya main, ya. Ayo lain ini jenis pembahasannya ini, ya. Jadi tengah-tengah, ya. Terlalu marah tidak, lembek tidak, ya. Pokoknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan kepada orang tua yang toksik. Nah, seperti Ar-Rahman wa al-arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Lalu jangan pelunggu maknakan Allah ontek-ontek terus tokol di kursi arasy, ya. Jangan seperti itu. Nah, dalam pemahaman Asy'ari, ya, ayat-ayat yang seperti itu memang harus alihkan maknanya, ya, ke makna sesuatu yang bisa menghindarkan penafsiran bahwa Allah itu menyerupai dengan makhluk. Memang ini panjang pembahasannya di sini tentang ayat mutasyabihat, ya. Nanti ada pendapat yang mengatakan, Allah mengatakan seperti itu, berarti kita harus imani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang penjabarannya dan belum ada titik temu karena semua sama-sama pekel. Begitu, ya. Namun yang jelas hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika, ya, kita ditanya tentang posisi keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berhak untuk menjawabnya adalah siapa? Allah. Yang paling berhak menjawabnya adalah Allah. Ketika Anda ditanya tentang di mana Allah, ya, kita tidak ada hak mengatakan Allah itu sekarang di langit, Allah sekarang di arasy, Allah sekarang di urat leher saya,
Allah sekarang di Bukit Tursina, misalnya seperti itu, ya. Tidak ada yang paling berhak menjawabnya kecuali Allah. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, jikalau engkau ditanya wahai Muhammad tentang diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka katakan fa inni qarib, aku itu sungguh sangatlah dekat. Hanya ayat ini saja yang detail, ya, memberikan jawaban ketika kita ditanya tentang permasalahan Allah. Wa idza sa'alaka, ketika engkau ditanya, ya, anni, tentang diriku, ya, fa inni qarib, ya, maka sesungguhnya itu aku itu sangatlah dekat. Maka jawabannya seperti itu, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Allah telah langsung jawab dalam Al-Quran. Fa inni qarib. Betul Allah makin rapat kan itu, akan dia macam-macam. Seperti itu sudah, ya. Betul Allah makin ya rapat kan itu, yang ngawasin itu selapun ini, dia macam-macam. Nah, jadi hadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan setiap hambanya untuk mengawasi segala macam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, pertanyaan tadi yang terakhir dari media, ya. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama saya lupa, pertanyaan yang kedua yang saya ingat ini, ya. Tadi kita pertama tidak ikhlas, ya. Tetapi di tengah ibadah kita ikhlas. Nah, bagaimana hal yang seperti itu, ya? Mau ikhlas, mau tidak ikhlas, pedomannya satu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Man kana yuridu hartsal akhirati", barang siapa yang menginginkan dari amalannya itu mendapatkan balasan untuk akhiratnya, nazid lahu fi harthihi, maka kami akan memberikan balasannya dan akan kami tambahkan balasannya. Akan tetapi wa man kana yuridu hartsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki, ya, bagian dunia dari amalannya, nu'tihi minha, maka kami juga akan berikan dia apa yang dia inginkan itu dari hajat dunianya itu. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Engkau ingin dipuji di dunia, engkau akan mendapatkan pujian di dunia saja. Tapi di akhirat kita tidak berhak menuntut hasil atau upah dari ibadah yang kita lakukan itu. Tentu saja. Artinya apa? Enggak akan ada pengaruhnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu kita persembahkan kepada selain daripada Allah. Terakhir, Memponis Orang yang memponis orang yang berniat riya. oh ya, hukum orang memponis orang lain itu riya dan sebagainya. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Siaran riya ini penyakit AT. Ya, dan riya itu, ya, hanya yang mengetahui antara pelakunya dengan Allah. Aran pegawaian AT. Sekarang belum ada puasa. Bisa enggak kita menilai orang itu puasa atau tidak puasa? Kecuali kalau dia betul-betul makan di siang hari, baru kita mengatakan dia tidak puasa. Salat, ya, bisa enggak kita katakan orang itu khusyuk salatnya atau riya salatnya? Karena antara orang yang ikhlas dengan orang yang riya itu beda gerakannya. Lihatkan takbiratul ihram sampai salam. Nah, kecuali ada perbuatan yang membedakan, mungkin baru bisa kita nilai. Misalkan diciri-cirikan ciri-ciri solat orang yang riya. Pertama, girang makajid. Misalkan Allah Akbar, kejit-kejit, oh baru ya makajid, wah riya ante ini. Nah, tetapi kan kita tidak bisa bedakan antara solat orang yang riya sama solat orang yang ikhlas. Takbir imam, bilu ya takbir, lo riya takbir, lo ikhlas takbir. Sampai salam pada kelakuan antara orang yang riya sama orang yang ikhlas itu. Bagaimana cara kita memvonis orang bahwa perbuatan Anda ini sia-sia karena riya? Ya.
maka tidak bisa dan tidak boleh. Ingat bagaimana kisah sahabat yang membunuh seorang musuh ya ketika dalam medan perang. Dia bersyahadat, tetapi meskipun bersyahadat itu ditebas lehernya, mati. Ya. Rasulullah mengatakan, kenapa engkau bunuh si fulan? Bukankah dia telah bersyahadat? Ya aja bersyahadat Rasul. Antara dia semati ya. Apa dia bersyahadat? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari mana engkau mengetahui bahwa dia itu aja pura-pura tidak benar di dalam syahadatnya? Ya. Apa yang disapa si Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya, dalam kondisi seperti itu saja Rasulullah masih menyalahkan sahabat. Gitu. Artinya apa? Tidak hakte. Nilai aten dengan. Hanya saja kita berkewajiban memberitahukan tentang bahaya penyakit riya. Maraine wah. Dende pada riya dalam ibadah, karena riya itu menggugurkan amalan ibadah kita. Selesai. Ya. Terkait orang yang masih riya atau orang yang ikhlas, kita tidak bisa menilainya. Kecuali udah betul-betul pamer, nih begitu deh dekat ku bersedekah nih di masjid nih, ya Masjid Jami Darussalam, misalkan ku nyumbang karpet, terus lantai bawah, lantai atas, lantai atas kubah, bukan ukul ya kan seropuna. Hal yang seperti itu juga kadang-kadang kita tidak berani juga mengklaim orang riya. Siapa tahu dia itu mengatakan seperti itu tujuannya untuk apa? Agar yang lain ikut tergerak hatinya mengikuti apa yang dia lakukan. Ya. Nah, sehingga apa? Redam wah. Ya nak ya kanca Allah. Dan dia tengah berubi nyumbang sekali karpet. Aku kita kan sepuh keramik yo kuliah kan kan ada kesemalnya buat dia kan. Lah gua sebutnya ya kan kan. Nah, jadi teduh ya. Terserah orang mau apa gitu, mau riya atau tidak mau riya, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada hak kita di sana. Ya. Masih ingat kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan salat lalu menghadiahkan sorban? Ya. Kan Rasulullah tidak tahu itu. Apakah Ali itu betul-betul ikhlas atau riya? Ternyata beliau mengakui, aku tidak berhak untuk mendapatkan hadiahmu. Kenapa duhai Ali? Baru menjelang ku salam, ingat aku hadiah sorban di warna hijau doang, penggitan. Kan dipilihkan antara sorban hitam, putih dan hijau kalau tidak salah. Beliau mengatakan apa? Si hijau doang, penggitan. Nah, sekelas Ali bin Abi Thalib aja seperti itu. Maka bagaimana dengan kita? Jadi urusannya ke Allah Subhanahu wa taala serahang ya. Dendek langsung memponis dengan ente demi kena pegawaian riya ente, jangan ikhlas ente. Dendek tembung dong konten ya. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu taala a'lam. Baik, dia tahu ikhlas mana-mana ndak teriak. Pada doang sekarang. Oke, sekian pengajian sore malam Senin niki tentang pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, tema ikhlas dan riya. Adapun sebelum kita tutup pengajian malam ini, marilah sama-sama kita membaca sholawat. Dalam hal ini akan disampaikan Muhammad Tazwin Mansur, kepadanya dipersilakan. Allahumma ya
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله.